Bing Li pun mengakui bahwa Chuyun memiliki banyak cara. Namun ia meremehkan Chuyun yang ingin menghadapi 18 tetua sekaligus, dikarenakan Chuyun hanyalah di ranah Yin Yang. Terlihat Bing Li menyuruh para tetua untuk menghentikan senior Lin dan lainnya, tapi Chuyun langsung mengeluarkan gelombang kejut ketiadaan dari pedangnya untuk menyerang tetua. Chuyun menegaskan lawan para tetua adalah dirinya. Chuyun juga mengeluarkan semua budak pedangnya yang membuat para tetua terkejut. Chuyun mengatakan agar para senior segera pergi ke atas, dikarenakan setelah Chuyun selesai menangani para tetua, ia akan segera menyusul. Bing Li yang melihat senior Lin dan lainnya pergi ke atas, mereka pun mencoba menghentikan para senior. Namun Chuyun menghalangi mereka dan menegaskan bahwa lawan mereka adalah Chuyun. Sembari Chuyun melancarkan aura pedangnya. Bing Li pun akhirnya membiarkan para senior pergi ke atas. Tapi salah satu tetua bilang, bukankah mereka diperintah Yesus Sang untuk menjaga lereng gunung? Dan mengapa membiarkan para senior pergi ke puncak Jiuhan? Namun Bing Li mengatakan harus menangkap raja terlebih dahulu. Dengan kata lain, setelah menghabisi Chuyun, maka semuanya bisa diselesaikan. Terlebih walau para senior sudah mencapai puncak, maka mereka semua akan langsung mati. Chuyun mengetahui bahwa kekuatan para tetua meningkat pesat menjadi Rana Nirvana di bawah pelindungan formasi jiwa es ini. Meski begitu, para tetua tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh Rana Nirvana dikarenakan fondasi mereka dangkal. Ditambah para tetua bermimpi bisa menghukum mati Chuyun hanya dengan formasi jiwa es ini. Bing Li menanyakan bagaimana Chuyun tahu tentang formasi 3000 bintang dingin ini. Chuyun pun langsung memperlihatkan bahwa formasi 3000 bintang dingin ini adalah formasi dari warisan Istana Jiuhan, dan ini adalah formasi pembunuhan murni. Setelah diaktifkan, bintang dingin akan jatuh yang membuat praktisi Nirvana langsung terbunuh. Chuyun bergumam ketika ia datang ke Istana Jiuhan di kehidupan ia sebelumnya, yaitu dengan menyamar. Ia mengetahui tentang rahasia Istana Jiuhan. Bing Li mengatakan meski Chuyun tahu formasi ini, akan tetapi itu sekarang tidak berguna. Bing Li pun menyuruh para tetua aktifkan formasi untuk menghabisi Chuyun. Hingga akhirnya Bing Li dan lainnya mulai mengaktifkan formasi. Sementara Chuyun mengatakan Bing Li pikir Chuyun tidak mempersiapkan apapun setelah mengetahui tentang formasi ini. Kemudian para budak pedang Chuyun pun menyatu dengan kayu jiwa kutukan sesuai dengan perintah Chuyun. Dan Chuyun pun langsung menyerang formasi 3000 bintang dingin yang membuat para tetua terkejut. Tetua itu bilang formasi bintang dingin ini secara paksa ditahan oleh Chuyun. Chuyun bilang dengan kekuatannya saat ini, ia belum bisa mematahkan secara paksa formasi bintang dingin ini, tapi menahannya hanya perlu menunggu waktu saja. Chuyun tahu yang mengendalikan formasi ini bukanlah Yesus Sang, dengan percaya diri Bing Li mengatakan, ia dan para tetua sudah cukup menghabisi Chuyun. Bing Li bilang bahwa api hijau yang adalah kekuatan Rana Yin Yang tak akan bisa bertahan lama. Terlebih Chuyun hanya berpura-pura tenang saja. Hingga akhirnya Bing Li dan para tetua pun menyerang Chuyun. Namun Chuyun berhasil menghindar dengan kecepatannya. Dan tiba-tiba saja Chuyun muncul di hadapan salah satu tetua yang waspada kepada Chuyun. Akan tetapi akhirnya ia pun dihabisi oleh pedang Chuyun.
杜绝此子的暗中偷袭。此话，姓张老。 Lantas tetua lainnya menyerang Cuyun dengan cakar hantunya. Ia pun percaya diri bisa membekukan Cuyun sampai mati. Namun Cuyun langsung membakar tetua itu sampai mati dengan kayu jiwa kutukan. 去死！定了。2个。 Berpindah pada senior Lin dan lainnya yang sampai di puncak Jiuhan, terlihat ada Yesusang yang sedang berkultivasi sembari dikawal oleh para tetua. Tetua itu bilang berani sekali senior Lin dan lainnya tidak berlutut ketika bertemu Yesusang. Senior Lin tahu bahwa yang berkultivasi itu adalah Yesusang. 他便是叶雪成。见到公主，去。 Wu Jingshu mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Cuyun, bahwa hanya tersisa 2 tetua agung di Ranah Nirvana yang menjaga Yesusang. Tapi Wu Jingshu merasakan bahwa 2 tetua agung akan melangkah ke ranah Martial Emperor. 强者独有的意志力量，身上散发出来的灵力波动，却2长老则立于山巅。 Mendengar itu, tetua agung Yusa merendahkan pasukan Cuyun yang seperti semut rendahan yang berani melawan mereka. Dan 2 tetua agung pun bersiap menyerang pasukan Cuyun. Saat itu tetua agung Yusa pun merendahkan pasukan Cuyun yang baginya adalah semut rendahan. Tapi Yesusang menyuruh 2 tetua agungnya mundur. Yesusang mengatakan 5 ketua sekte harusnya sudah mati, dan mengapa sekarang 5 ketua malah berdiri di hadapannya. Ia pun bertanya apakah ini ulah dari Cuyun. 属下遵命，在我的面前，这都到齐了。 Senior Romo bilang, walau Yesusang mengetahui jawabannya, itu tidak akan mempengaruhi Yesusang. Yesusang mengetahui Cuyun menghabiskan seluruh kemampuannya dengan tujuan hanya untuk menyelamatkan Liu Xiang. Tapi bagi Senior Mo dan lainnya itu tidak ada gunanya. Lantas Yesusang menawarkan Senior Mo dan lainnya berpindah kubu dan menjadi pejabat tamu dari istana Jiuhan. Ditambah lagi, para senior pun bisa menikmati sumber daya yang ada di istana Jiuhan. 景云费尽了所有心思，我韩公克卿，享受变立场，我绝不会。 Namun Senior menegaskan, ia menghargai kebaikan Yesusang, tapi loyalitas yang dijanjikan oleh Cuyun, para senior pun akan menepati walau dengan resiko kematian. Bahkan jika bertahan hidup, hati nurani akan terasa gelisah sepanjang waktu. Yesusang bilang beraninya mereka berbicara tentang hati nurani. Bukankah itu sebuah kemunafikan? 否则，就算是得以，心和天下苍生，连3岁孩童都。 Tapi Senior mau menegaskan, apa bedanya dengan kematian jika para senior mengingkari janji yang sudah dibuat dengan Cuyun? Kemudian Senior mau menyuruh para budak pedang membentuk formasi. Terlihat ada orang seperti Hulk di tengah formasi. Tetua Agung Yusa merasakan bahwa formasi roh ini sangatlah kuat. Yesusang juga mengetahui bahwa formasi ini menyerap kekuatan langit dan bumi, dan Hulk itu menjadi inti dari para budak pedang, menyatukan kekuatan lalu menyalurkannya pada satu tubuh. Dan aura merah ini dimuntahkan oleh Dewa Iblis tertinggi, yang membuat 3 senior secara instan meningkatkan kekuatan mereka. Lantas para senior pun mengeluarkan kekuatan dan siap menyerang. 吐出诡异红光，将2股力量凝为一体。 Tetua Agung Yusa juga tahu 2 kekuatan senior Lin dan Wu Jingsu meningkat pesat, yang setara dengan 2 tetua agung. Yesusang menyadari bahwa Cuyun menyimpan banyak rahasia di tubuhnya dengan membuat boneka roh. Ia pun menyuruh 2 tetua agungnya untuk menangkap 3 senior hidup-hidup, termasuk dengan Cuyun, dikarenakan Yesusang semakin tertarik untuk bertarung dengan mereka. 难怪能踏入九汉宫，他们是越来越感兴趣了。这3人的性命，Kembali pada Cuyun, terlihat Bingde mengatakan, mereka bersepuluh bisa menghabisi Cuyun,
tapi harus menyingkirkan 4 budak pedang Yingyang agar bisa mengaktifkan formasi dan menghabisi Cuyun. Hingga akhirnya 1 budak pedang pun berhasil dijatuhkan. Bawahan Bingli memuji tetua Bingli yang cerdas dengan menghabisi budak pedang terlebih dahulu agar bisa mengaktifkan formasi dan menyerang Cuyun secara bersamaan. Namun alangkahnya terkejutnya Bingli melihat budak pedang bangkit kembali dengan meledakkan lautan spiritual. Lantas Bingli memerintahkan para tetua untuk mengepung para budak pedang dan menahan mereka dengan aura nirvana. Cuyun pun membenarkan. Para tetua tidak perlu takut dengan ledakan lautan spiritual dari para budak pedang. Tapi tiba-tiba saja budak pedang menyerang para murid di belakang Bingli, yaitu dengan lautan spiritual yang berhasil menghabisi mereka. Terlihat Bingli sangat marah beraninya Cuyun membantai murid istana Jiuhan. Cuyun menegaskan siapapun yang menghalanginya menyelamatkan Liu Xiang akan ia habisi semuanya, agar mereka semua berkumpul di neraka. 你们身后的那些酒汉黄泉路上绝不会感到那今日但 Kembali pada para senior yang siap menyerang Ye Shusang dan 2 tetua agungnya. Ye Shusang pun memerintahkan pastikan 2 tetua agung menangkap 3 senior hidup-hidup termasuk dengan Cuyun, dikarenakan ia semakin tertarik bertarung dengan mereka. Namun Wu Jingsu bilang kemenangan bukanlah di tangan pihak istana Jiuhan. Hingga akhirnya Wu Jingsu dan senior Lin mulai menyerang ke arah 2 tetua agung. Tapi 2 tetua agung berhasil menahannya. Namun boneka roh yang dikendalikan senior Mo bersiap menyerang dengan palu iblisnya. Ye Shusang mengetahui bahwa palu itu adalah artefak tingkat kaisar kelas menengah. Terlihat terjadilah bentrokan kekuatan hebat di antara mereka semua. Tapi masing-masing dari mereka terpental dikarenakan kekuatan itu. Terlihat senior Lin terkejut bahwa mereka tidak berhasil menyakiti 2 tetua agung. Tetua Agung Yusa pun tidak menyangka formasi roh ini bisa meningkatkan kekuatan para senior dengan begitu banyak. Namun Tetua Yusa tidak yakin para senior bisa menghancurkan armor 9S dingin. Mendengar itu, senior Mo menduga di dalam armor 9S dingin tampaknya mengandung jejak kekuatan sumber yang memiliki pertahanan sangat kuat. Bahkan orang di ranah nirvana tingkat 5 tidak bisa sepenuhnya menghancurkannya. Hal itu pun dibenarkan oleh Ye Shusang, dikarenakan selama formasi tidak hancur, armor 9S dingin tetap bisa dipulihkan. Dan kekuatan sumber yang dikatakan oleh senior Mo sebenarnya itu dari kristal sumber air. Tetua Agung Yusa pun yakin pihak Cuyun tidak akan bisa menang selama armor 9S dingin masih ada. Tetua Yusa pun terprovokasi dikarenakan senior Lin menyebut mereka segerombolan rubah yang licik. Ye Shusang tahu meski formasi roh aneh ini meningkatkan kekuatan para senior dengan instan, akan tetapi itu merugikan dikarenakan para senior akan mati menyedihkan jika pertarungan sengit terus berlanjut. Namun senior Mo menggertak Ye Shusang yang mengatakan omong kosong saja, dan jika berani maka bertarung saja, dikarenakan senior Li yang tidak punya waktu untuk berdebat dengan mereka. Wu Jingsu mengatakan walau ia selalu tidak suka dengan senior Lin, tapi 2 perkataan senior Lin sangat luar biasa, dan ia pun akan menraktir senior Lin setelah pertempuran. Ditambah lagi senior Mo pun akan ikut minum dikarenakan ia menyimpan arak enak yang selama 10.000 tahun ada di halaman puncak Intian.
Mendengar itu, senior Lin sangat senang dikarenakan senior Mo akan berbagi araknya. Namun Yesus Sang merendahkan para senior yang masih sempat ingin minum anggur, padahal kematian akan datang pada mereka. Dengan marah, Wu Jingsu mengatakan Yesus Sang tidak mengerti persahabatan antar pria dan Yesus Sang tidak punya hati. Hingga akhirnya para senior pun mulai menyerang. Kembali pada Chuyun yang berhasil menghabisi tetua di Tanah Ying yang satu persatu, dikarenakan Chuyun mengetahui jika para tetua ini bekerja sama itu akan menyulitkan. Tapi untungnya Chuyun memiliki esensi darah dari Phoenix api sejati yang bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Namun terlihat Chuyun sudah kelelahan dan mengeluarkan seteguk darah. Bing Li tahu pertempuran yang begitu lama membuat Chuyun kelelahan. Hingga akhirnya Bing Li dan para tetua pun menyerang bersamaan untuk menghabisi Chuyun. Namun Chuyun berhasil menahan mereka dengan api binatang buas yang dikeluarkan dari kayu jiwa kutukan. Bing Li tahu Chuyun mencari kematiannya sendiri dengan menggunakan api ini yang menyerap banyak kekuatan Chuyun sekaligus menahan serangan dari tiga tetua. Dua tetua pun kembali menyerang Chuyun dikarenakan Chuyun sudah terluka parah. Ditambah Chuyun yang ada di pusat ledakannya. Namun tak disangka Chuyun berhasil menghabisi dua tetua dengan menyerang menggunakan pedang lubang hitam yang digandakan. Bing Li pun terkejut Chuyun bisa melakukannya walau Chuyun sudah terluka parah. Dan ketika Bing Li menyuruh satu tetua untuk menyerang bersamaan, dikarenakan Chuyun sudah di ujung tanduk, justru dengan cepat Chuyun menghabisi satu tetua yang tersisa. Hal itu pun membuat Bing Li terkejut. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Source of Right part ke-45-nya di season 4 kali ini. Dan untuk bahas selanjutnya akan diupdate spotnya, oke, yaitu hari Jumat seminggu sekali. Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.